Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial permintaan, judulnya cara atasi anti-malware service executable high memory usage. Kawan-kawan, apakah kamu menggunakan Windows Defender atau Microsoft Defender antivirus? Apakah kamu juga mengalami high memory usage atau pemakaian memori yang tinggi pada anti-malware service executable kamu? Mau tahu cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai. Let's get tutorial started. Rekan-rekan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana saya katakan tadi bahwa video ini adalah permintaan dari beberapa subscriber saya. Sekarang saya akan kasih lihat satu persatu teman-teman, orang yang merequest tutorial ini. Oke, kita mulai dengan Rio First Media. Dia bilang, Pak, cara mematikan anti-malware service executable gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Om, tanya cara mengatasi anti-malware service executable sampai 2 GB gimana? Gimana ya? Apakah ada pengaruh buat performa speed laptop? Ini dari Yudi Koswara. Dan yang terakhir teman-teman, ini dari Yuda Prima. Dia bilang begini, Assalamualaikum Pak, kalau di Windows 10 pada anti-malware service executable-nya memakan banyak RAM hingga 50%. Solusinya gimana? Rekan-rekan, itu adalah 3 dari masih ada lagi beberapa ya. Saya nggak perlu perlihatkan semuanya ya, nanti nggak habis lagi. Oke, teman-teman sekalian, apa sih anti-malware service executable itu? Saya kasih lihat dulu teman-teman ya. Oke, coba kamu buka lah ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu anti-malware service executable, ini adalah layanan Windows Defender ataupun Microsoft antivirus yang sangat penting yang membantu kamu melindungi Windows kamu dari virus dan malware. Proses ini biasanya berjalan di latar belakang untuk terus memantau PC kamu. Saya kasih lihat teman-teman di sini ya. Kita masuk kepada Task Manager. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Kemudian ini di proses ini kamu cari saja. Ini dia teman-teman ya. Ini cukup besar sekali. Besar juga, bukan besar sekali ya. Anti-malware service executable. Ini besar tapi nggak terlalu besar-besar banget buat saya. Karena ini cuma 123 MB. Kalau kamu lihat tadi ya di komen itu ada yang sampai 2 GB. Nah kalau 2 sampai 2 GB teman-teman itu pasti besar sekali. Ya itu pasti sudah besar sekali dan sudah melampaui batas. Makanya mereka banyak, ada 3 itu yang saya berikan tadi komentarnya ya. Belum lagi yang lainnya teman-teman. Nah kamu sudah tahu ini ya, anti-malware service executable. Ya ini dia low, very low, terkadang juga moderate tadi kamu bisa lihat sini ya. Jadi ini termasuk very low kalau saya ya ini. Dia sekarang sudah turun teman-teman menjadi 99. Ya ini di sini kamu lihat sini ya, ini very low. Kalau kamu memiliki antivirus pihak ketiga, biasanya anti-malware service executable itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau kamu menggunakan Windows Defender, tentu saja dia akan besar. Kenapa? Karena dia memantau terus, dia menjaga terus kamu punya laptop, kamu punya PC dari malware, dari virus, dan juga dari ransomware yang akan memasuki kamu punya Windows. Apakah Windows 8, 10 maupun Windows 11. Nah sekarang teman-teman, kalau seandainya kamu sudah menggunakan antivirus pihak ketiga dan anti-malware service executable itu masih tinggi juga, maka kamu harus mengambil langkah yang 4 akan saya berikan berikut ini. Yang pertama teman-teman, coba untuk bisa mematikan itu, caranya tentu saja kamu harus mematikan yang namanya real time protection-nya ya, karena ini berhubungan dengan antivirus yang dia melindungi kamu. Tapi sebetulnya saya tidak terlalu sarankan ini, tetapi kalau kamu ingin, bolehlah sekali-kali, misalnya kalau kamu sedang melakukan game atau apa misalnya ya. Caranya gimana? Kita masuk Windows setting teman-teman, Windows logo plus I. Di sini kamu masuk kepada privacy and security. Ini saya menggunakan Windows 11 teman-teman ya. Kemudian kamu masuk Windows security. Kamu masuk kepada ini teman-teman, virus and threat protection. Di sini kamu buka ya virus and threat protection yang ini settingannya teman-teman. Ini real time protection-nya kamu matikan begini. Ya, kamu matikan begitu, maka dia akan menjadi turun teman-teman. Coba sekarang kita lihat ya, apakah dia akan turun atau tidak. Task Manager,
Nah, dia menjadi turun menjadi 96 di sini teman-teman ya. Ini menjadi 96. Yang tadinya kan lebih 100 ini. Ini dia turun menjadi 96 saja. Oke. Tetapi tentu saja ini kamu tidak bisa lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena ini adalah real time protection. Jadi proteksi real time ketika ada virus yang masuk kepada Windows kamu ataupun laptop dan komputer kamu. Jadi itu cara yang pertama. Kamu matikan ini sekali-kali saja. Cara yang kedua teman-teman, kamu matikan Windows Defender Service-nya. Caranya gimana? Kamu masuk Services, di sini kamu tuliskan saja Services. Ini dia teman-teman ya, Services. Kita buka. Nah, di sini teman-teman, kamu masuk atau kamu cari yang namanya Windows Defender Services. Kita cari W teman-teman ya. Yang ini teman-teman, ya Windows Defender Advanced Threat Protection Services yang ini. Kamu double klik ini. Nah, di sini, nah kamu lihat sini. Ini statusnya dia sudah stop teman-teman. Jadi kalau dia statusnya sudah stop, berarti kamu tidak perlu apa-apakan lagi. Kamu nggak perlu lagi startnya. Ya, kamu lihat sini statusnya adalah dia stop. Oke, itu ya. Jadi kamu cek lagi apakah dia statusnya running atau dia berjalan atau apa, manual kah, otomatis kah. Ini kan kamu lihat sini statusnya dia sudah stop. Kalau sudah stop, kamu okekan saja lalu kamu exit keluar. Itu cara yang kedua teman-teman. Jadi kamu matikan yang namanya Windows Defender Service-nya. Nah, kemudian cara yang ketiga teman-teman, ya ini yang paling bagus sekali. Kenapa saya bilang yang paling bagus? Karena kamu nggak perlu mematikan yang namanya real time protection-nya, kamu nggak perlu matikan, tetapi kamu jalankan manakala kamu butuhkan saja atau manakala kamu sedang tidak sibuk. Jadi caranya gimana? Kita melalui yang namanya task scheduler. Jadi kamu ketik saja di sini task, ini sudah ada ya task scheduler teman-teman. Tolong lihat baik-baik ini. Kita buka ini aja. Saya perkecil dulu, nanti baru saya perbesar. Nah, di task scheduler ini teman-teman, kamu masuk kepada ini task library yang ini. Kamu masuk sini, kamu perlebar. Kemudian kamu cari yang namanya Microsoft ini. Lalu kamu perlebar lagi. Lalu kamu cari Windows yang ini. Kamu perlebar lagi. Saya kasih besar dulu sedikit. Di Windows ini teman-teman cari Windows Defender. Kamu ketik saja W. Ini Windows Defender teman-teman ya. Ini kita sudah dapat Windows Defendernya. Kasih lebar dulu dikit. Nah, di Windows Defender ini teman-teman, di sini kamu cari yang namanya ya di Windows Defender ini kan, kamu cari di Windows Defender Schedule Scan yang ini. Kemudian kamu klik kanan, kamu masuk ke Properties. Di Properties ini kamu masuk kepada Triggers yang ini. Di Triggers ini kamu pilih New yang baru yang ini teman-teman. Jadi kamu pilih New ya. Nah, di New ini kamu lihat On Schedule ya. Di On Schedule ini one time kamu pilih yang weekly. Sebenarnya terserah kamu, mau daily boleh, mau weekly boleh. Nah, kalau kamu ingin membuatnya dia setiap minggu saja berjalan, maka kamu pilih weekly. Misalnya, kamu pada saat tidak sibuk-sibuknya on Sunday boleh ini ya, atau mau dua misalnya Sunday and Saturday juga boleh ini. Terserah kamu saja lah. Asal jangan semuanya. Kalau semuanya berarti setiap hari. Kita pilih saja setiap Sunday hari Minggu ya. Oke, ini setiap Sunday. Jamnya terserah kamu tentukan sendiri teman-teman. Ya, mana kira-kira pada saat itu kamu tidak terlalu sibuk sekali. Oke, jadi kita pilih saja weekly lalu Sunday lalu kita okekan. Nah, di sini teman-teman, kamu sudah lihat sini. Dia Windows Defender-nya akan berjalan pada saat ini weekly saja. Jadi dia tetap terbuka teman-teman. Oke, setelah itu kamu okekan. Udah selesai. Jadi dia akan berjalan pada saat hari Minggu saja. Oke, kemudian kita tutup. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya kamu mau tetap saja di protect, dilindungi ya dengan Windows Defender kamu, tentu saja kamu tidak ingin dong kalau hanya setiap minggu saja. Nah, cara yang keempat ini teman-teman, tentu saja kamu menggunakan antivirus pihak ketiga. Terserah, kamu mau menggunakan Avast monggo, Bitdefender monggo, Kaspersky monggo. Pokoknya kamu pilih saja. Apakah itu yang mau yang free, yang gratisan boleh, yang mau berbayar juga boleh. Pokoknya terserah kamu lah. Tetapi sekali lagi saya sudah bilang teman-teman ya, apapun yang kamu lakukan yang namanya monitoring itu yang berupa antivirus service executable ini pasti akan ada di setiap antivirus. Kalau kamu menggunakan dua antivirus, satu bawaannya Windows Defender, yang satu lagi antivirus yang lainnya, maka secara tidak langsung laptop kamu itu akan double kerjaannya. Jadi terserah lah. Satu yang pasti teman-teman ya, anti-malware service executable itu akan selalu berjalan di background. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya dia sampai tinggi, sampai 2 giga tadi teman-teman ada yang bilang ya, atau juga mungkin terlalu tinggi sekali, makanya kamu harus matikan dengan cara yang saya sudah berikan ini. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar cara yang saya berikan ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Dan kalau kamu masih belum mengerti juga, silakan juga kamu tanyakan di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.